Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi balik lagi bersama aku Hafiz Anugrah dengan NPM 062440342262. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang CPR. Jadi CPR adalah singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation atau yang lebih dikenal dengan resusitasi jantung dan paru. CPR adalah upaya tindakan pertama yang dilakukan sebagai penolongan pertama kepada korban yang mengalami henti jantung. CPR sendiri bertujuan untuk membuka kembali jalan pernapasan yang menyempit atau bahkan tertutup sama sekali dengan melakukan teknik kompresi pada dada hingga pemberian nafas buatan. Hal ini dilakukan demi oksigen tetap terpasok kepada otak dan jantung agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. CPR dapat dilakukan apabila menemui kondisi korban sebagai berikut. Yang pertama ialah korban tercekik, kedua ialah korban kecelakaan, ketiga korban tenggelam, keempat korban serangan jantung, kelima korban sesak napas akibat terlalu banyak asap, keenam korban yang mengalami tersedak sehingga menyempitkan jalur pernapasannya, dan yang terakhir ialah korban keracunan akibat narkotika, alkohol, dan juga zat lainnya. Sebelum melakukan tindakan CPR, kita mengenal 6 prinsip dasar yang dikenal dengan Doctors ABC. Yang pertama ialah D untuk danger, di mana apabila korban memerlukan tindakan CPR, korban harus dipindahkan dahulu ke tempat yang lebih aman. Kedua ada R untuk response, di mana untuk korban yang perlu dilakukan CPR harus dicek dulu apakah korban itu masih sadar atau tidak. Ketiga ialah S untuk shout for help, yakni penolong harus meminta bantuan dari orang lain guna melihat CPR yang akan dilakukannya apakah udah benar atau belum sebagai menjadi saksi, dan juga sekaligus memanggil dan menelpon pihak-pihak instalasi darurat terkait. Yang keempat itu ada E untuk airways, yakni tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga saluran pernapasan dari korban itu tetap terbuka dengan cara menengadahkan dagu dari sisi korban. Yang selanjutnya ialah B untuk breathing, yakni mengecek apakah alur pernapasan, jalur pernapasan dari korban itu masih tetap stabil ataukah sudah sangat kritis dengan cara mendekatkan telinga dari penolong kepada jalan pernapasan dari korban. Dan yang terakhir ialah C untuk circulation, yakni memeriksa dari aliran darah yang ada pada korban yang perlu dilakukan oleh CPR. Selanjutnya kita dapat melakukan tindakan CPR. CPR sendiri dilakukan dengan 3 langkah berikut ini. Yang pertama ialah C untuk kompres, di mana dilakukan oleh penolong dengan tangan terlemah untuk mengontrol kekuatan dari tekanan. Di mana untuk anak-anak berusia kurang dari 1 tahun maka hanya dilakukan dengan 1 jari. Untuk anak-anak 1-8 tahun itu dilakukan dengan 2 atau 3 jari, sedangkan untuk orang dewasa dapat dilakukan dengan 5 jari, yang mana tentunya semuanya itu dengan tangan terlemah dari penolong. Selanjutnya ialah kita melakukan langkah E, yakni airways, yang mana airways ini untuk menjaga jalur pernapasan dari korban itu tetap terbuka, di mana penolong menengadahkan dagu dari korban untuk memposisikannya tetap terbuka agar oksigen tetap bisa masuk. Dan yang terakhir ialah langkah B untuk breathing, yang mana dalam langkah ini penolong dapat memberikan napas buatan kepada korban dengan durasi 1 kali tiupan per 1 detik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Saya harap melalui materi dan video yang saya sampaikan banyak nyawa-nyawa terselamatkan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.